Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rabadis. Kali ini saya akan bagikan kembali bagaimana cara setting Gcam. Nah, Gcam yang akan saya setting kali ini yaitu Gcam TR kamera versi 5 stabil. Sebelumnya untuk menginstal Gcam syarat yang harus dipenuhi yaitu harus mengaktifkan kamera 2 API. Jadi untuk kalian yang belum mengaktifkan kamera 2 API atau perangkatnya belum terinstall atau misalkan belum install kamera 2 API, jangan harap bisa menggunakan Gcam karena syarat utamanya harus aktifnya kamera 2 API. Nah, oke, lanjut. Sebelum kalian download, kalian harus buat folder terlebih dahulu di sini di internal. Nah, kalian buat folder namanya TR kamera seperti ini tulisannya. Terus di dalam TR kamera ada XML config foldernya seperti ini, tulisannya juga harus sama. Nah, lalu kalian pastikan dua config yang sudah kalian download tadi di sini. Di sini ada dua mode, ada mode night dan mode siang hari. Jadi kalian yang biasa foto malam hari bisa gunakan mode night yang ini. Nah, untuk yang siang hari kalian pakai yang ini. Nah, terus untuk Gcam-nya yaitu ini, ukurannya 138 versi 5. Nah, setelah kalian menginstal, kalian buat folder itu, lalu pindahkan config-nya ke folder yang sudah dibuat tadi. Oke, kita langsung masuk ke Gcam-nya. Nah, ini Gcam-nya. Nah, untuk yang instan menggunakan config dari saya, kalian bisa ketuk 2 kali di sini, maka akan muncul seperti ini. Kalian bisa pilih jika di siang hari kalian menggunakan yang siang hari.xml ini. Kalau untuk malam hari bisa menggunakan yang nightwired.xml ini. Karena dua config ini berbeda, bahkan ya emang sama aja, tapi yang ini lebih low untuk digunakan di malam hari. Terus juga lebih terlihat pucat. Jadi saya harap sesuaikan dengan yang sudah saya tuliskan di sini, night dan siang hari. Oke, setelah itu kalian pilih jika ingin mengambil mode di malam hari, pilih yang night, terus restore. Maka Gcam akan reboot dan muncul tulisan seperti ini, XML created by Androbadis. Nah, untuk yang mau instan kalian bisa ikutin, bisa kalian samakan isinya, tiap settingnya seperti apa. Jadi jangan hanya mendownload config-nya, karena sedikit belajar, sedikit mencoba itu lebih baik. Jadi saya harap kalian ikuti video ini sampai kalian mengerti cara men-setting Gcam, karena tiap Gcam juga punya settingan. Jadi jika kalian bosan kan kalian sudah ngerti settingannya, oh dari settingan yang TR kamera ini bisa kita pakai di Gcam yang lain. Cuman mungkin akan berbeda karena saturasinya, terus overtone-nya segala macamnya itu berbeda. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan. Yang sebelumnya saja saya menggunakan yang parrot, terus saya mencoba memindahkan ke config-nya ke TR kamera ini, malah hasilnya kurang maksimal. Jadi di sini saya coba pelajari lagi, ternyata settingannya dapat yang maksimal seperti sekarang. Nah, setelah itu kalian bisa lihat video atau misalkan hasilnya dulu seperti ini. Ini saya akan coba mode portrait dengan menggunakan config yang malam hari. Kita coba ambil gambar. Nah, kita cek hasilnya seperti apa. Nah, ini untuk mode atau config yang malam hari seperti ini. Nah, untuk di video ini juga saya akan bahas yang malam hari aja karena saya membuatnya pada malam hari, jadi saya tidak akan membagikan settingan secara manual ini untuk mode siang hari. Nah, untuk yang kalian ingin praktikkan, kalian ikuti saja di video ini. Untuk di general kalian atur seperti ini, HDR control, kamera sound, save lokasi, Google Lens suggestion, kalian samakan saja settingannya seperti ini, yang aktifnya apa aja. Terus juga ininya kalian juga samakan. Terus kita sampai bawah terlebih dahulu.
Nah untuk kompres JPEG nya kalian pilih 100%. Terus di Astromark exposure time nya kalian default aja. Terus di set the number of frame in the enhanced HDR plus kalian pilih yang 5. Save to DCIM itu kondisional, terserah kalian. Ketika kalian ingin menyimpan hasilnya di DCIM, folder DCIM kamera, kalian aktifkan saja biar sama letaknya dengan kamera bawaan perangkat kita. Nah terus untuk use DCI P3 kalian aktifkan ini. Terus anti bending kalian pilih 50 Hz. Terus enable Google Photo kalian bisa aktifkan tidak, itu kondisional, itu sesuaikan. Jika kalian menggunakan enable Google Photo, kalian harus aktifkan atau tidak, itu juga terserah. Tapi lebih alangkah baiknya diaktifkan untuk yang menginstal Google Photo. Untuk di bagian video kalian aktifkan seperti ini settingannya. Nah setelah semuanya kita langsung ke yang paling atas. Kita masuk ke default setting, kita setting yang ini terlebih dahulu. Nah untuk default setting kalian aktifkan seperti ini, apa saja yang harus dimatikan dan apa saja yang harus diaktifkan. Kalian bisa sesuaikan, karena di sini saya akan buat videonya seslow mungkin agar kalian bisa menyamakan dengan config atau settingan default setting ini. Terus di bagian golden tipe ininya gridnya kalian pilih golden ratio. Terus di gesture kalian ini biarkan saja karena saya juga default, ini juga default. Nah untuk model setting kalian aktifkan seperti ini. Nah setelah itu kita kembali lagi ke bagian yang kedua setelah default setting, yaitu color setting. Nah untuk color setting kalian matikan use pixel AWB mode nya, kalian matikan. Tapi jika kalian menggunakan sensor Sony, kalian bisa aktifkan, pilih yang Sony IMX ini atau from phone, atau ini settingan AWB bawaan HP nya. Tapi saya matikan saja karena saya setting dengan tambahan saturasi atau brightness, kontras segala macamnya saya sudah atur, jadi saya akan matikan saja. Untuk exposure kompensasinya kalian pilih yang 0 aja. Next kita ke saturasi. Nah untuk saturasi kalian atur yang dua ini aja, back kamera sama front kamera, karena yang ini sama telemakro itu biarkan saja, dua ini biarkan. Nah untuk back kamera atur seperti ini, untuk front kamera atur seperti ini. Oke, langsung next kita ke lib patcher. Nah untuk lib patcher ini kalian aktifkan library-nya dulu, yang ini jangan lupa diaktifkan. Terus custom libnya kalian gunakan yang Google. Untuk noise modelnya di sini ada 4 default, Desnat P1, Desnat P2 dan Zero. Kalau saya sudah sesuaikan di ini memang bagus, tapi lebih masih kelihatan noise-nya. Terus yang ini juga sama, hampir sama dengan yang Zero. Makanya di sini saya menggunakan Desnat versi 1 yang ini. Oke, nah untuk settingan telemakro dan wide angle di sini saya akan skip karena saya tidak setting dua ini. Saya langsung setting ke yang back kamera aja. Nah, untuk di back kamera kalian samakan nilai-nilainya. Di tune curve kalian matikan saja karena ini nanti kalau misalkan kalian aktifkan akan lebih terlihat noise-nya, terus juga lebih terlihat drag kalau menurut saya. Jadi saya matikan ini. Nah kita setting yang ini aja, sharpness, global spatial denoise, lumen denoise, chroma denoise, kontras, saturasi, ISO, terus processing, DHZ. Nah samakan nilai ini. Nah untuk di kontras level kalian atur default dan sampai bawah juga di sini saya defaultkan
karena saya sudah otak-atik ini dikurang ditambah itu malah noise. Jadi kalian defaultkan saja. Tapi jika kalian menemukan settingan yang tentang dynamic level, ini bisa kalian share di kolom komentar jika mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari settingan saya. Nah, oke, lanjut kita back lagi. Kita masuk ke bagian control of viewfinder button. Nah, di sini saya matikan sengaja karena supaya lebih terlihat rapi, karena saya tidak terlalu atau jarang sekali menggunakan astrofotografi atau light painting juga saya jarang, terutama di Redmi Note 5 itu percuma, hanya sebentar untuk shutter speednya, jadi saya matikan. Light patcher gak perlu karena settingannya sudah disetting sebelumnya. Untuk exposure conversation juga tidak perlu karena saya tidak setting. Terus show focus tracking button segala macam sampai show AWB selection saya matikan semuanya. Kalau kalian menggunakan atau ingin menggunakan astrofotografi dan support, kalian bisa aktifkan agar mudah mengambil micway. Terus juga light painting, jika kalian suka ngambil foto objek cahaya light trail segala macam, bisa kalian aktifkan yang ini, dan yang lainnya kalian matikan saja. Oke, kembali kita masuk ke advanced. Nah, di advanced kalian samakan seperti ini. Hexagon DSP nya matikan. Force merge metodenya kalian pilih rata-rata atau average. Terus viewfinder formatnya default. Maksimum zoom follow nya kalian 32 atau pilih yang 10, atau bisa langsung samakan saja nggak apa-apa. Zoom image nya pilih yang 1. Disable zoom nya kalian matikan di mode portrait supaya hasilnya lebih baik. Nah, terus masuk ke auxiliary kamera, kalian setting seperti ini, matikan saja karena tadi saya bilang saya tidak men-setting bagian ini dengan makro wide angle, jadi saya matikan. Kalau kalian suka mengambil foto makro, kalian bisa aktifkan agar lebih hasilnya maksimal dalam mengambil objek yang kecil. Wide angle jika kalian ingin menggunakan lebih luas bisa kalian aktifkan. Nah, terus nah bagian ini preferable ISO kalian setting seperti ini, samakan, jangan lupa nilai-nilainya. Back kamera ISO nya 2 detik, terus front kameranya itu auto, terus di maksimum exposure time nya kalian pilih 0,5 detik, di front kameranya maksimum exposure time. Nah, terus apalagi, nah semua setelah kalian setting atau mengatur semua config yang kalian perlukan, kalian tinggal masuk ke sini XML configuration setting, yang ini klik, kalian beri nama. Nah, ini yang tadi Android bodies, terus changelognya ini untuk menulis hasil confignya seperti apa, kalian jelaskan di sini, tapi saya tidak aktifkan, saya tidak gunakan changelog. Terus yang terakhir save confignya, kalian tinggal beri nama, misalkan trcam wired, lalu kalian simpan. Nah, setelah itu kembali, kalian bisa lihat di sini bahwa confignya sudah bisa kalian restore atau kalian panggil. Nah, kita coba. Nah, maka settingan yang tadi kalian setting itu akan langsung terrestore semuanya, mulai dari yang paling atas default color setting itu sama. Nah, oke, untuk hasil mode malamnya seperti ini. Ini tadi saya sudah mengambilnya. Ini bisa kalian lihat sendiri di sini hasilnya noise-nya minim. Terus juga di luar itu bahkan kurang cahaya dari sebelah sebelah kanan. Jadi saya nggak cuma ngambil cahaya dari sana, bukan dari atas atau dari kiri. Terus juga ini, nah ini untuk mode malam yang kedua hasilnya seperti ini.
Nah, untuk link downloadnya kalian bisa download di sini. Jangan lupa ada 2 config. Kalian bisa download yang pertama di sini, terus download yang kedua di sini. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga konten kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video lainnya.